Oke, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Kalian masih bingung dengan video shortku yang ini? Kan lagi dengan damage amplified dan dikalikan lagi dengan critical damage. Oke, di sini kita akan membahasnya secara detail. Disclaimer, formula yang asli hanya ada di tangan developer. Dan yang kudapatkan ini dari komunitas, website, dan sedikit risetku sendiri. Jadi rumusnya final damage sama dengan total attack dikali serangan, dikali damage bonus, dikali damage amplify, dikali critical damage, dikali defense, dan dikali resisten. Contoh in-game-nya kita gunakan Jixia sebagai percobaan. Di sini, Jixia memiliki total attack 1822, critical damage 290,6%, basic attack damage bonus 0%, fusion damage bonus 94%. Kita coba menyerang dengan basic attack pertama dengan multiplier 57,20%. Sekarang, masukkan data yang kita dapat. Sebelum lanjut ke defense dan resisten, mungkin ada yang bertanya, kenapa ada angka 1 di sini? Oke, biar gue jelasin. Dengan total attack dikali dengan multiplier serangan, ini menghasilkan damage 1042,184 poin. Jika Jixia tidak memiliki fusion damage bonus dan basic attack damage bonus, di sini akan tertulis 1 plus 0% damage bonus. Tipe serangan seperti basic attack, heavy attack, skill, liberation, coordinate attack, dan echo skill damage itu ditambahkan dengan elemental damage bonus seperti fusion, aero, elektro, dan lainnya. Kita lanjutkan. Karena hasil dari 1 ditambah 0% hasilnya 1, maka 1042,184 poin ini dikalikan 1, yang berarti hasilnya tidak ada perubahan. Gua harap kalian paham di sini. Untuk nilai resistensi, menurut website dan komunitas itu nilainya 10% saat normal, dan 40% jika sesama elemen. Dan ini rumusnya, 1 dikurangi 10%, karena bersifat mengurangi damage, berbeda dengan bonuses yang bersifatnya menambah damage. Dan kita masuk ke masalah utama. Entah mengapa rumus-rumus yang gue dapatkan di komunitas dan website itu hasilnya tidak sama dengan perhitungannya, yaitu pada nilai defense. Jika rumusnya memang seperti ini, dengan level karakter 90 dan level musuh 85, maka hasilnya adalah 0,508 jika dibulatkan. Artinya, nilai defense musuh adalah 1 dikurangi 0,508, yaitu 0,492. Kita kunci nilai tersebut. Oke, nilai-nilainya sudah kita ketahui semua. Sekarang kita hitung. Total attack 1822 dikalikan multiplier serangan 57,20%, dikalikan damage bonus 1 plus 94%, dikalikan damage amplify karena tidak ada buff amplify yaitu 1, dikali critical damage 1 plus 290,6%, dikalikan defense 0,492, dikalikan resisten 0,9. Lalu hasilnya 3497 jika dibulatkan. Sekarang kita coba di in-game, apakah hasilnya sama atau mendekati? Yap, hasilnya jauh. Apakah rumusnya salah? Gak tahu. Soal itu jujur gua nggak tahu. Karena kembali ke disclaimer awal bahwa formula asli hanya ada di developer. Tapi gue coba riset bagaimana jika nilai defense itu menyesuaikan dengan hasil akhir yang sama dengan in-game-nya. Gue ubah defense-nya menjadi 0,378 sehingga nilai akhirnya mendekati atau hampir sama. Kita kunci nilai defense yang baru. Sekarang kita ke simulasi kedua dengan buffer basic attack yaitu Sanhua. Karena Sanhua gua pakai Moonlit Sonata yang memberikan tambahan attack 22,5% dan RC6 Sanhua memberikan tambahan attack 20%, sehingga nilai total attack dari Jixia berubah menjadi 2198. Damage amplify-nya menjadi 1 plus 38%, dan inilah hasilnya. Sekarang kita lihat aktual dari in-game-nya. Yap, hasilnya hampir sama lagi. Untuk cross-check, kalian bisa lihat stat Jixia yang berubah hanya total attack. Dan damage amplify itu hanya ditambahkan di dalam sistem.
tidak ditampilkan. Sekarang kita masuk ke simulasi ketiga, yaitu Healer Soulkeeper dengan buff damage amplify 15% dan Sanhua yang mengaktifkan Echo Heron dengan buff 12% damage booster. Apakah nilai ini masuk ke damage amplify atau damage bonus biasa? Dan Soulkeeper menggunakan Sonata Rejuvenating yang memberikan attack tambahan 15%, juga mengaktifkan Echo Fallacy yang memberikan attack tambahan 10%. Kita coba memasukkan damage booster Heron ke damage amplify, sehingga total damage amplify yang Jixia dapatkan adalah 1 plus 65%, dan total attack Jixia sekarang menjadi 2420. Jika kita hitung, maka hasilnya dan hasil aktual in-game-nya berbeda. Kita coba pindahkan damage booster Heron ini ke damage bonus, dan hasilnya tepat. Jadi sudah dipastikan damage booster Heron itu bukan tempatnya di amplify ya. Sekarang kita masuk ke sesi penetrasi resisten. Sebagai contoh, gue menggunakan Madame Visalia karena ada penetrasi Hevocrest di pasif senjatanya. Ini stat Cantarella gue, dan kita langsung masuk ke inti permasalahannya. Resisten sama dengan 1 dikurangi 10%, dengan penetrasi 12%, artinya kita akan mengurangi nilai 10% ini. Dengan rumus defaultnya itu 10% dikurangi 12% dari 10%, yaitu 0,012. Jadi 0,1 dikurangi 0,012, hasilnya 0,88. Lalu resisten sama dengan 1 dikurangi 0,88, hasilnya 0,912. Kita kunci dulu nilainya, dan hasil akhirnya adalah aktual in-game-nya berbeda. Kita coba ubah cara mengurangi nilai resistensinya dengan langsung mengurangi 10% itu sendiri, yaitu 10% dikurangi 12%, hasilnya minus 2%. Karena bilangannya negatif, kita ubah jadi positif 2%. Karena resistensinya sudah diubah jadi positif, maka rumusnya kita ubah juga menjadi 1 plus 2%. Kita kunci nilainya dan lihat hasil akhirnya. Ternyata berbeda juga. Gua udah riset biar hasilnya sama atau mendekati aktual in-game-nya. Nilai resistensi ini ditambah lagi 3%. Ya ini gua ngitung asal aja, tapi hasilnya tepat. Sekarang kita coba masukkan Sanhua dan Soulkeeper ke dalam tim hingga mendapatkan buff sebagai berikut. Damage amplify menjadi 1 plus 53%, damage booster bertambah 12%, dan total attack 2301. Oke, kita cukupkan dulu kalkulasi damage-nya karena gue udah mau muntah bahas ini. Tapi jika kalian suka pembahasan seperti ini, gue akan buat video berikutnya soal penetrasi defense, lebih baik komposisi tim dengan 2 buffer atau wajib healer, dan lainnya. Bantu like kalau suka, tulis komentar jika ada yang ditanyakan, dan subs untuk mengikuti perkembangan channel ini. Sampai jumpa di video lainnya.